kayak ngedono gitu tuh. Wis Pak tenang aja Pak, saya bilang gitu, gak ada yang susah. Saya yakin Allah itu maha kaya. Saya bilang gitu. Selama ada usaha dan doa pasti Tuhan akan kasih. Tapi ya nggak bisa kayak gitu. Kamu nggak bisa langsung resign gitu aja. Kamu harus rekrut orang untuk kita latih juga teman-teman, minimal bisa menguasai kantor gitu teman-teman. Saya orangnya nggak bisa ngomong tidak. Padahal saya itu sudah gitu ya. Pasti kan ada keinginan impian. Ini sudah bayang sing indah-indah gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa ngomong ke bos saya tidak. Baik Pak. Berapa orang Pak? Dua orang. Teman-teman, beliau nggak setuju karena pada saat saya ngomong saya resign itu beliaunya udah wajahnya abang hijau pelangi lah istilahnya gitu ya. Kaget, saya November itu saya bilang Pak, ini kerjaan banyak. Kayaknya kita perlu seseorang, saya bilang gitu. Lu rekrut lagi karyawan. Berapa orang? 2. Lalu saya yang punya ide itu teman-teman ya. Oh ya saya memutuskan untuk keluar gitu kan. Jadi kan kaget. Terus akhirnya teman-teman ya sambil jalan jujur aja saya akhirnya fokus untuk keluar. Ya apa caranya iso nang metu kan gitu kan teman-teman ya. Saya latih teman saya untuk bisa menguasai pekerjaan di kantor. Akhirnya sudah diterima ya teman-teman. Bu Fatat ini Mbak, sampean atik ini kira-kira perubahan itu iso ta? Gitu. Karena kan tidak maksimal, karena saya jujur aja pulangnya itu dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi teman-teman ya, itu nanti pulang itu paling sore jam 7. Jarang lah kita pulang jam 4, jam 5 itu jarang. Gitu loh. Kadang kalau misalkan ada pemeriksaan sampai jam 10 malam gitu teman-teman. Iya. Terus dia bilang, lah sama kapan prospeknya? Lah Mbak, pokoknya aku tak selesaikan dulu. Wis gusar kan, leader kan sudah gusar gitu ya. Aduh, iso-iso melayu gitu. Maksudnya ya kadang-kadang kalau orang nggak kuat di dreamnya kan bisa hilang gitu kan. Tapi saya teman-teman, saya setiap hari melakukan aktivitas. Pulang kerja jam 9 pun saya pokoknya satu orang selalu saya ngobrol. Gitu pada saat itu. Tapi saya Sabtu Minggu itu saya ya maksudnya ada jam untuk saya prospek gitu teman-teman. Tapi kalau sekarang kita nggak ngomong prospek ya Bu ya, approaching. Ya ini gara-gara yang presensi ya. Jadi kalau prospek katanya nggak boleh kan approaching gitu. Ya terus akhirnya teman-teman Juli tahun 2012 akhirnya saya putuskan untuk resign beneran. Karena pada saat itu ada acara ODC ya kalau nggak salah, yang di Pakuwon itu loh, yang 4 hari berturut-turut. Mungkin teman-teman yang pada saat tahun 2012 kita peluk pagi sampai malam 4 hari kalau nggak salah. Bayarnya 1.200.000. Saya masih ingat jadi agen baru bayar 1.200.000. 1.200.000. Kira-kira kalau menurut teman-teman yang agen baru, nyun sewu, nggak ada ya Pak ya? Ini senior semua. Ini agent semua, ikut semua pasti. Iya pada saat itu saya 1.200.000. Ya wes Mbak aku melu, saya bilang gitu. Tapi saya ada punya ini alasan lurek untuk saya keluar gitu. Akhirnya saya resign beneran. Pak ini tidak bisa ditinggalkan 4 hari. Pagi sampai malam. Nah itu teman-teman, alhamdulillah ada acara itu. Akhirnya saya bener-bener resign. Tepuk tangan dong. Nah 4 hari itu teman-teman ya jujur aja waktu itu pembicaranya siapa ya? Pak Martinus, Pak siapa ya? Pak Dr. Alisin atau siapa ya waktu itu? Itu teman-teman, pokoknya saya waktu itu ilmu yang saya dapat 4 hari itu, karena saya udah resign nih, bener-bener saya terapkan di lapangan. Bu yang bisa itu semangatnya luar biasa gitu teman-teman. Saya terapkan di lapangan. Alhamdulillah 2 minggu itu saya dapat 125 juta kalau nggak salah waktu itu ya. Terus saya gini kan sama Bu Fatati, wah ini mungkin nggak tahu ya, leader itu kan tahu ya, maksudnya itu saya punya impian pengen bangun rumah. Bu Fatati tahu peluang saya kan gitu, iki wong iki nek di popok gitu ya cepet gitu. Terus Mbak, ayo Mbak, terus
habis ini sama UM gitu. Habis ini ngejar UM. Pokoknya saya diarahkan gitu, teman-teman kan. Juli ke Desember. Ya kan? Otomatis saya nggak ada waktu lama, katanya suruh rekrut. Bingung teman-teman. Rekrut itu ya apa kan gitu. Ya udah ajak temen gitu. Kayak gampang gitu ya. Tapi nggak tahu ya, pada saat itu saya nggak tahu, mungkin kemauan saya itu sangat kuat gitu ya. Saya rekrut yang pertama-tama yang memang langsung deal itu adalah suami saya. Tapi kalau aja senang teman-teman, deal itu cuman rame-rame ya Pak. ADS Pak, AJ ini teman-teman. Pokoknya aku minta waktu sampean ada waktu untuk ujian AAJI gitu teman-teman. Terus yang kedua deal lagi teman-teman, anak saya waktu itu SMA kan punya KTP SMA kelas 2 atau kelas 3 ya waktu itu, punya KTP. Harapan saya untuk kaki saya kan gitu ya, gak lulus teman-teman sampai ke-5. Ya terus akhirnya saya dipertemukan sama seseorang. Alhamdulillah saya CDUM di Desember. Jadi ini ya, saya tidak tahu karena muda aja. Pokoknya saya nurut aja sama apa kata leader. Rekrut setiap hari berapa orang, 1 orang, 2 orang itu pasti saya lakukan. Gitu. Pokoknya aku rekrut waktu itu, pokoknya yang aktif cuma 5 atau berapa ya, lumayan lah Mas. Ada 15 kalau nggak salah, 15. Tapi yang aktif itu cuma 5 kalau nggak salah. Dan itu pure dari tim, teman-teman. Ya maksudnya ya mepet sih, nggak terlalu besar sama PCC Star Club. Sebenarnya kalau saya sekarang jujur aja sih, kalau saya mengulang yang lama saya nggak mau, kan ada duitnya kan gitu ya. Jadi memang jujur aja Star Club itu adalah pegangan kita, walaupun saya nggak pernah Star Club, tapi memang dulu tim saya banyak teman-teman. Terus akhirnya Januari, akhirnya kan rookie tinggal sedikit gitu teman-teman, ngejar rookie teman-teman. Tahu nggak seperti saat ini ya teman-teman ya, kita ngejar AAD kan gitu ya. Otomatis kan nggak mungkin gitu. Lalu kan tuh guru rekrut guru apa kan gitu. Kan Juli rekrut itu, pokoknya saya produksi pribadi itu berapa? 250 pribadi ya. Kalau nggak salah ya hampir inilah teman-teman. Nggak besar, maksudnya nggak Star Club, cuman kecil. Tapi saya berusaha bahwa ajaran ini kudu nurut sistem. Katanya leader saya dulu teman-teman ya. Jadi saya ngomong dulu ya teman-teman ya, bukan sekarang. Kalau sekarang udah beda teman-teman. Akhirnya teman-teman, saya mengejar rugi. Kurang 1 case 3 juta sekian. Ya Allah, ternyata seperti itu ya. Nyun sewu. Jadi dream itu kayak kita itu kalau mau nyun sewu kayak pups gitu ya. Terus gitu ini, jadi suami pokoknya bel belum berbunyi ini saya riwa-riwi rumput kan belum ada kantong bersih. Sudah sih, cuma tidak aktif sih, ada sudah di ini ya, cuma nggak. Jadi semua aktivitas itu di rumput. Jadi saya konsultasi apa sama Pak Andre kayak gitu. Ayo Pak tolong Pak ini kudu Pak kurang 1 case Pak. Jadi ada pendingan 8 juta. Tapi maksudnya tuh kayak sok di ini gitu loh teman-teman. Kayak bisa dipakai gitu loh, lama gitu. Terus akhirnya ya apa caranya kita dapat yang 3 juta itu teman-teman. Kok jelala ya teman-teman ya. Jelala kok bosnya apa teman-teman. Aduh maaf ya, saya ini memang orang Madura ya, orang Inggris ya, orang Sunda, sukanya macam-macam. Nah itu teman-teman, teman minta teman kantor saya sama notaris gitu loh, ngikutkan anaknya. Ya Allah teman-teman, blog dan langsung isut waktu itu, karena kan saya dibantu sama Pak Andre ya. Waktu itu dulu kan masih ngeprint, masih ini ya, tapi untuk follow up-nya itu saya dibantu sama Pak Andre waktu itu teman-teman, sama leader saya di Fatati. Nah alhamdulillah itu awal perjuangan saya jadi agen baru, yang dimana saya nggak ngerti apa-apa, produk juga nggak ngerti, recruiting itu ya apa, saya juga nggak tahu. Januari itu kan masih ada acara goal setting ya. Nah dari situ teman-teman saya baru terarah. Jadi terarah maksudnya gini, Mbak ikut toh. Jadi setiap leader saya ngomong ikut toh, saya selalu ikut. Saya nggak ngomong tidak, itu saya enggak. Kan ini manfaat buat saya.
anggap apapun pokoknya saya tahu bahwa itu manfaat buat saya. Sing elek ya dibuat kan gampang kan gitu. Terus akhirnya disitulah saya setting goal saya tahun 2013 Ruki sudah dapat. Akhirnya saya tahun ini saya harus SUM dengan omset 1M dulu 900 ya. 1M itu memang dulu gak wani gede-gede teman-teman gitu. Tapi terus saya dream saya waktu itu saya dapat bonus pertama langsung cash saya belikan Honda Beat. Itu cash teman-teman luar biasa loh kerja. Coba kalau kita ikut kerja di tempat lain ya nggak mungkin. Padahal saya waktu itu setting kan saya tadi di sandepan saya mobil Supra saya itu satu-satunya dan itu saya harus bertengkar untuk prospek sama anak saya. Ya karena itu merasa berdosa banget loh sebagai seorang ibu. Anak saya les motornya saya pakai untuk prospek jadi telat gitu teman-teman. Saya dimarahin loh sama anak saya. Ya apa sih malah telatnya ini gitu kan. Ya Allah, iya nak, mari minta aku kok gitu. Kok jelalat Januari itu saya dapat bonus itu kok pas saya beliin jadi wis gak tukaran maneh kan gitu ya. Setting goal untuk tahun 2014 itu saya pengen mobil. Nah, teman-teman ini ada cerita. Ini saya itu kalau saya menginginkan sesuatu itu kudu kecekel tangan gitu ya. Apapun itu. Akhirnya saya setting goal, saya memberanikan diri untuk beli mobil. Mungkin untuk teman-teman semuanya mobil itu kayak kacang goreng ya. Tapi bagi big party, istilahnya di ATM 1.000 dulu itu ono alhamdulillah kan gitu ya. Sisa 20.000 alhamdulillah kan gitu. Soalnya sih korek main kan gitu ya. Mobil, buru-buru mobil. Saya ngomong sama ibu saya, Mak. Saya ngomong, Mak, dongakno ya Mak ya. Wih, bisa beli mobil kon ojo mimpi gitu. Wis opo kan gitu ya. Wis pokoke dongakno wae, saya bilang gitu. Teman-teman, kata Bu Fatati itu kalau leader saya bilang kalau setting goal itu harus jelas. Warnai opo, hargai piro kan gitu ya. Makanya leader itu luar biasa teman-teman. Saya itu pokoknya produk manut ae masih aku ngerti gitu wis manut ae aku gobloki wis gitu. Ya, misalnya saya mau manut aja Bu Fatati gitu. Akhirnya saya beranikan diri bayar kayak usaha duit di kantong saya teman-teman. Ya, karena waktu saya awal tahun 2013 itu adalah untuk bayar utang. Jadi memang nggak ada uang kan gitu ya. Terus akhirnya teman-teman saya ke pasar Ato. Waktu itu ada apa itu? Pameran. Itu teman-teman gua ya kayak aku wis duit seakan-akan aku pada saat itu beli mobil. Wah, lihat-lihat gitu. Saya gaya sama suami saya. Pak, kira-kira kok mobil awake dhewe apa, Pak? Avanza apa Pak? Idene sampean apa gitu. Nggih nyuwun sewu yang mungkin Avanza nggih nyuwun sewu ya. Mohon maaf. Ojo Avanza mah itu mobil sejuta umat katanya gitu. Oh, gitu. Maksudnya itu saya bilang terus apa Pak? Ya mungkin Nissan gitu teman-teman. Nissan. Kira-kira warnanya apa ya Pak ya? Abang apa putih ya Pak ya? Nah abang tuh kok elek teman-teman. Akhirnya saya diskusi sama anak-anak. Enaknya warnanya apa? Nanti mama beli mobil padahal gak punya uang sama sekali nol teman-teman. Kan itu setting goal kan waktu Januari. Terus saya bilang, anak saya yang Aisyah itu putih aja mah gitu. Petap. Ya kan? Saya juga rundingan sama ibu saya teman-teman. Kira-kira nak tak beli mobil mak. Kira-kira mobil apa mak? Ya mobil sedan. Pokoknya orang tua aku mau sedan mulai. Gak ngerti sedan itu apa teman-teman. Nah, itu ide saya teman-teman ya. Tadi suami saya ngomong seperti itu. Anak saya ini ya. Saya godok di pikiran saya. Kira-kira apa yang pas gitu. Teman-teman, ternyata saya membuat pas impian saya adalah satu hal. Saya membayangkan mobil itu ada. Teman-teman bayangkan hari ini. Mobil itu ada, warna putih. Kalau misalkan akhirnya kita sudah pastikan bahwa Nissan yang kita ambil. Jadi kan rodok sedan, tapi muatnya akeh, kan gitu kan? Iya kan? Muatnya banyak. Karena kalau misalkan
cuman bertiga, berlima mungkin ini ya. Tapi saya dalam pikiran saya, kok aku ngejak budeku, ngejak emakku, ngejak ini kan gitu, semuanya pokoknya iso mlebu lah kan gitu. Ya akhirnya saya gini, saya tetapkan nisan putih, nisan warna putih. Saya membayangkan bahwa nanti platnya W1B. Boys ya. Tapi teman-teman, saya nggak W1B, nanti dimarahi sama Pak Sambari, kan bupati di Gresik. W1B, makanya daripada aku kualat, ya wes. Akhirnya saya pikirkan lagi teman-teman. Nek ngono aku dulu 5 tahun AM ya Pak ya, kan gitu kan? Ininya loh apa tuh tanggalnya itu ya teman-teman ya. 5 tahun AM, gitu. Nek 5 tahun kesuwen, Pak ini 4 tahun, berarti W111B. Tepuk tangan dong teman-teman. Keren ya. W gitu. Nama saya. Iku mek asal ngomong teman-teman, tapi tak lebokno nang utekku teman-teman. Tak masukkan di hati saya dan otak saya. Saya enggak tahu, supaya saya ngomong tapi aku benar-benar kepingin gitu. Teman-teman, jujur aja. Satu hal lagi, saya membayangkan lagi. Ya Allah, nanti memang benar-benar mobil itu ada di depan rumah saya. Siapa sing tak ajak pertama? Aku. Pak Joni. Tapi salah Pak, sorry ya Pak ya. Pak Ayu Pak. Yang saya ajak adalah ibu saya yang pertama-tama, emakku. Itu saya bayangkan teman-teman. Bayangkan hari ini teman-teman, mobil ada di depan. Ibu saya kebetulan kan kakinya itu gak bisa nengkok gini teman-teman. Jadi kakinya itu kenceng gitu ya. Jadi kalau masuk ke mobil kan gini. Itu saya bayangkan. Tak buka pintunya pelan-pelan. Terus saya persilakan ibu saya. Terus naik gitu ya teman-teman. Teman-teman, apa yang saya bayangkan ternyata menjadi kenyataan. Luar biasa ini. Jujur teman-teman, tidak membayangkan kalau mobil itu hadir di depan rumah saya. Rumah saya masih yang agak nggak bagus. Ngomong tapi ini otak saya itu gini. Wong omae lho si elek kok duwe mobil kan gitu. Prioritas saya adalah untuk kerja. Mobil putih W11B di depan rumah. Kantongan plastik teman-teman. Apa yang saya bayangkan? Ibu saya apa? Ayo mak ngaku mak. Saya bilang gitu. Ibu saya keluar. Jadi apa yang saya bayangkan benar-benar ini kayak nyata. Saya bayangkan ibu saya sama jalan gitu teman-teman. Iki motor sapa? Motorku mak. Motorku mak. Lu duit kan di alhamdulillah mak tak Prudential. Ibu saya masuk teman-teman pelan-pelan, ayo mak ngaku. Dan ada satu orang tua lagi adalah bude saya ajak juga beliaunya. Saya ajak keliling-keliling teman-teman. Tahu di mobil, gak nyangka kamu bisa tuh ke mobil. Nah ini teman-teman, luar biasa. Teman-teman ini ada dalam pikiran saya. Dan termasuk waktu ibu saya melangkah naik mobil, itu benar-benar nyata. Saya tuh sampai heran, ya Allah, benar-benar nyata, luar biasa. Kekuatan pikiran itu luar biasa. Karena sama yakin, saya yakin pada diri saya sendiri, saya yakin sama Tuhan, saya yakin sama perusahaan. Itu aja, 3 hal itu aja yang saya patokan hidup saya saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu prinsip hidup saya. Akhirnya teman-teman, saya ajak keliling teman-teman, manganan di mana, kayak gitu ya, mana gitu. Keliling, ternyata jujur aja ibu saya bahagia walaupun cuma keliling-keliling Gresik alun-alun. Ternyata kan tidak pernah keliling-keliling teman-teman. Karena saya jujur beli mobil itu juga kalau misalnya ke rumah sakit saya nggak naik beca, saya nggak pinjam saudara, saya nggak pinjam tetangga waktu ibu saya sakit ke rumah sakit. Jadi tidak punya kekuatan itu. Begitu ibu saya senang gitu, ya Allah, ada yang dream yang lebih besar lagi. Ibu saya bangun, saya bantu.
Jujur aja rumah saya itu sudah plafonnya sudah mau ambruk. Sudah mau ambruk teman-teman. Rencana keluarga adalah dijual. Saya cuma berdoa, ya Allah, aku ini gak ada duit. Saya gak punya uang untuk saya beli rumah ini, untuk renovasi rumah ini. Karena saya itu kan misalnya warisan teman-teman ya. Jadi apapun bisa harus dipertahankan. Jadi saya seperti itu. Jujur teman-teman, pada saat itu saya mobil saya sudah beli motor juga beberapa, terus saya meningkatkan lagi. Waktu itu saya SUM teman-teman, ya lumayan lah income-nya waktu itu ya 40-an mungkin ya, apa segitulah ya. Waktu dulu kan lumayan ya Pak ya ininya ya, yang 40-an lah waktu itu. Terus Bu Fatati itu tahu kalau saya itu orangnya agak boros gitu. Boros maksudnya itu senengannya wis pokoknya ngei gitu loh, Mas, gak mikir gitu. Ngei siapapun wis pokoknya apa di depan saya ya udah tak kasih gitu. Sampai akhirnya Mbak, jari ini sampai kepengin bangun rumah. Dia bilang gitu. Iya sih Mbak, tapi gak lah Mbak, udah bangunan separuh aja. Nanti dicece loh. Maksudnya itu depan dulu, nanti belakang dulu. Saya enggak mau teman-teman. Saya bayangkan ya teman-teman. Saya bayangkan aku kepengen oma itu saya ngarepe engko untuk ruko, nanti untuk penghasilan ibu saya. Karena ibu saya kan enggak ada yang ini ya teman-teman yang ngasih kan gitu ya. Paling tidak ada pasif income kan untuk ibu saya gitu. Apa ruko nanti belakang itu rumah. Seperti gitu. Terus saya punya kepengen ibu saya dulu tuh cita-citanya gini, aku kepengen duwe kamar saya kayak hotel kalau di TV itu loh teman-teman ya. Jadi kamar itu ada TV-nya, ada kamar mandinya kayak gitu kan. Terus pokoknya orang tua itu seperti itu teman-teman, itu menjadi dream saya juga. Saya bayangkan ya Allah, jadi saya sekat di dalam otak saya rundingan sama suami juga. Pak, nah ate iki gaya ruko kira-kira pirang meter ya? Akhirnya kita ke teman gitu ya, arsitektur gitu. Terus kita gambar gitu. Tapi kira-kira iso ya Pak ya? Pasti kan biayanya mahal juga kan gitu kan. Akhirnya saya bilang ke Mbak Ibu, iso Mbak, nggak sampai boros. Gitu saya bilang gitu. Sudah, nanti memang kepingin itu, sama cepet, namanya apa? Gitu kan? Ya wis Mbak, saya bayangkan kalau ibu saya itu nanti punya kamar, ono AC nih, kan gitu ya, ada kamar mandinya, terus tempat tidurnya, kayak gitu. Akhirnya teman-teman, saya bayangkan waktu itu saya memang bekerja sama dengan pihak ketiga, ya, bekerja dengan pihak ketiga untuk membangun ruko gitu ya. Tapi teman-teman ternyata saya ditolak teman-teman. Ditolak waktu itu saya ditolak. Tapi alhamdulillah ternyata berkah luar biasa. Pada saat yang mobil tadi kan 6 bulan ya. Tahun 2015, alhamdulillah gambar yang saya gambar tadi itu ternyata benar-benar nyata teman-teman. Jadi depan ini ruko, terus belakang ini rumah. Itu jadi kamarnya juga semuanya pakai AC, kamar mandi dalam semuanya. Seperti itu teman-teman. Ya paling enggak itu untuk pembangunannya 1,3 M. Waktu itu teman-teman. Luar biasa Bu Denzel. Itu yang membuat saya waktu pembangunan ini teman-teman ya. Kebetulan saya di sebelah. Nah ini kan dibongkar total, saya tinggikan. Kan gitu. Itu ibu saya itu kan pakai kursi roda. Awakmu kok iso bangun masak milik gede iki duit teko ndi? Saya selalu terus ibu saya doakan. Jujur teman saya itu nggak pernah lepas dari doa seorang ibu. Saya itu nggak ada apa-apanya. Saya setiap hari selalu minta doa sama ibu saya. Karena saya kan nggak punya bapak ya. Jadi saya selalu ibu gitu ya. Jadi UM pun saya kasih catatan gini, Mak, dongakno ya Mak, ya aku UM. Jadi UM. Pokoknya mau cari kan di UM nanti diwaca UM. Jadi saya
M gitu. SUM ya, nulisnya SUM. Jadi setiap saya promosi itu saya selipkan kertas seperti ini di bantalnya ibu saya. Kenapa saya sangat kehilangan, teman-teman? Pada saat ibu saya meninggal, kok sing ndongakno aku, ya Allah. Jujur, itu sangat menyakitkan. Tapi alhamdulillah saya punya leader, saya punya suami, saya punya teman-teman yang baik. Prudential ini luar biasa. Saya dikasih support luar biasa, Prusolid luar biasa. Karena saya kuat sampai hari ini. Jujur saya waktu ibu saya meninggal itu saya dem. 2 tahun saya memang agak ini. Maksudnya tuh ya kerja, tiap hari kerja. Tapi kayak orang pedot gitu. Kok gak ada hasil gitu. Sibuk banget tapi gak ada hasil gitu loh. Kayak gak fokus gitu. Jadi artinya di bisnis ini kita perlu fokus, teman-teman. Kita perlu fokus. Kenapa fokus? Sampai detik ini pun, kalau kita nggak fokus, nggak bisa. Tapi kepercayaan untuk saya meraih impian itu, saya teman-teman pasti punya impian yang macam-macam ya. Dan alhamdulillah tahun ini impian saya adalah startup, alhamdulillah sudah capai. Ini kejar startup. Jadi saya bangkit tahun 2019, teman-teman. Terima kasih pada leader saya, Prusolid yang luar biasa. Apalagi Pak Ongko kalau tiap pagi selalu bilang, "Wip, training ini, Wip ini," gitu ya. Teman-teman selalu nggak Pak Edi. Sampai admin pun, "Ayo Bu Wip mana Bu yang dulu?" Itu kayak, iya. Teman-teman, untungnya saya itu kalau ada masalah saya nggak pernah keluar dari jalur. Jadi saya langsung ke kantor, pokoknya ngumpul-ngumpul lah sama teman-teman di kantor yang produktif kan gitu. Karena saya yakin kalau saya berkumpul dengan orang yang negatif, pasti saya akan ketarik negatif dan hilang pasti dah gitu ya. Akhirnya dia akan merebut impian saya dan saya nggak mau itu. Artinya teman-teman, tahun ini final sprint ya harus fokus. Apa yang mau dicapai? Ingat teman-teman, dream katanya Pak Ray harus seksi, harus bernyawa. Dan itu saya tuh nggak kenal waktu itu Pak Ray ngomong gitu, ternyata ya bener juga ya. Padahal saya itu kan dengan sendirinya teman-teman, begitu ada keinginan, saya bayangkan hidup saya bang ini kan gitu. Jadi saya punya anchor. Saya kalau curhat pun saya langsung ke makam ibu, saya curhat di sana. Curhatnya gak nang bojo ya Bu ya. Enggak, tapi luar biasa. Saya punya suami Pak Andi ini, Pak Wakit Afandi, yang kepercayaan beliaunya itu enggak 100% tapi 1000%. Walaupun gak enakan, teman-teman. Saya untuk di sini, untuk beliaunya mencintai saya seutuhnya dan mencintai pekerjaan seutuhnya itu butuh 25 tahun, teman-teman. Luar biasa ya Pak Andi ya. Berhasil. Yes gitu ya. Maksudnya bulan Juli kemarin kelahiran cucu saya yang kedua, langsung yang kemarin itu pikirannya kan kerjanya, "Mah, aku tak kerja iki yo, kan gitu kan suami. Tapi begitu kelahiran, "Mah, iki kok aku kudu ngejar iki." Aduh teman-teman, itu anugerah terindah. Yang tadinya kemarin itu, "Iki kerja apa iki? Boleh bunyi iki gitu ya." Tapi sekarang nggak ada lagi. "Mah, sejak ngono ndok kasur yo. Mah, menesuk iki ngene. Pah, menesuk." Jadi nggak marah lagi kalau ngomong target besok apa yang harus diraih, itu nggak canggung lagi. Kalau dulu kan tiba-tiba nih, kok pas aku disentak, pas iki yo gak entaan sih, cuma rotok keras gitu loh teman-teman. Ya enggak. Pruden aku gak direken gitu teman-teman. Cemburunya sama Pruden. Bukan sama yang saya temui, tapi cemburunya sama Prudential. Tapi hari ini luar biasa. Thank you Papa, I love you. Yang begitu luar biasa, beliaunya kasih saya support luar biasa. Dan tahun ini beliau udah raih Star Club. Alhamdulillah untuk umroh tadi, insya Allah tahun ini saya juga sama Bapak umroh, bismillah.